Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel Edian. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik bangun datar. Nah, bangun datar yang pertama itu adalah persegi atau square. Persegi ini mempunyai keempat sisinya sama panjang ya. Nah, untuk mencari keliling dari persegi, karena keempat sisinya sama panjang, berarti S tambah S tambah S tambah S, berarti 4S ya, atau ada 4 kali S ya. Untuk mencari luas, berarti itu adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Yang kedua itu adalah persegi panjang atau rectangle ya. Nah, di rectangle ini, dia kedua sisinya yang berhadapan itu adalah sama panjang ya. Ini juga sama panjang. Untuk mencari keliling dari persegi panjang, itu tinggal 2 kali buka kurung P tambah L ya. Kenapa 2 kali? Karena ini sisi yang di satu ini sama yang di hadapan ini sama panjang ya. Sehingga P-nya ada 2, L-nya juga ada 2. Untuk mencari luas itu tinggal panjang kali lebar ya. Bangun datar yang ketiga yaitu jajar genjang atau paralelogram. Nah, jajar genjang ini bentuknya bisa yang pertama ini alasnya. Ini alasnya ya. Yang tingginya yaitu yang ini ya. Alas sama tinggi itu selalu tegak lurus. Nah, ini juga sama. Ini alas sama tinggi ini selalu tegak lurus ya. Ini alas sama tinggi selalu tegak lurus. Untuk mencari keliling dari jajar genjang, itu 2 kali buka kurung A tambah B. Kurung ya. A-nya itu kenapa bisa 2 kali? Karena A yang ini, sisi ini sama di hadapannya sama panjang. Berarti A-nya itu ada 2, B-nya juga ada 2. Sehingga rumus untuk mencari keliling itu tinggal ditambahkan saja. A tambah B tambah A tambah B. Sehingga dapatnya 2 kali A tambah B. Untuk mencari luas berarti itu alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Sekali lagi ya, ini alas sama tinggi ini tegak lurus ya. Bangun datar yang keempat itu adalah trapezium atau trapezium. Nah, jadi trapezium yang pertama itu adalah trapezium sama kaki. Di mana kedua kakinya itu adalah sama panjang ya. Ini kedua kaki yang ini adalah sama panjang ya. Kedua kaki yang ini sama panjang. Yang kedua tuh tipe itu namanya trapezium siku-siku. Nah, trapezium siku-siku ini ada sudut 90 derajat. Ini ya, sudut A itu 90 derajat, sudut D juga 90 derajat. Nah, untuk mencari keliling dari trapezium itu tinggal tambahkannya semuanya. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Begitu juga dengan trapezium siku-siku ya. Dan yang ketiga itu ada trapezium sebarang. Ini semua tinggal ditambahkan aja untuk mencari keliling. Kalau untuk mencari luas, berarti itu A yang ini ya. A tambah B per 2 itu kali tinggi. Tingginya itu dapat dari sini ya. Yang tegak lurus sama alasnya ini. Ini juga sama, ini tingginya. Yang trapezium sebarang, A-nya itu berarti ini. A tambah B per 2 kali tingginya yang ini. Next, bangun datar berikutnya yaitu segitiga atau triangle. Nah, segitiga juga sama, dia punya banyak jenis. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya itu adalah sama panjang. Baik AB, BC, maupun AC itu sama panjang ketiga sisinya. Nah, ini tingginya di mana? Tingginya selalu tegak lurus dengan alasnya. Alasnya itu AB ya. Yang kedua, itu ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki, ini kedua kakinya itu sama panjang. Baik AC maupun BC itu sama panjang. Nah, alasnya itu adalah AB, tingginya yang ini ya, tegak lurus ya. Nah, yang ketiga ini ada segitiga siku-siku. Alasnya itu AB, tingginya itu AC, karena dia tegak lurus. Nah, untuk mencari keliling dari segitiga, ini dia ya, keliling itu adalah AB tambah BC tambah CA. Sementara itu mencari luas yaitu setengah kali alas, alasnya ini ya, AB, kali tinggi. Begitu juga untuk yang jenis segitiga yang kedua, alasnya itu AB, tingginya yang ini. Segitiga siku-siku, alasnya AB, tingginya AC. Nah, untuk
Berikutnya, jenis segitiga berikutnya yaitu segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu maksudnya gimana? Segitiga sembarang, baik AB, BC maupun AC itu panjangnya itu berbeda semuanya. Misalkan AC panjangnya 4 cm. BC ini nggak boleh 4 cm lagi. BC itu misalkan 5 cm. AB itu misalkan 7 cm. Intinya untuk segitiga sembarang, ketiga sisinya itu panjangnya berbeda ya. Nah, untuk segitiga sembarang, mau cari luas itu agak beda ya. Pertama-tama cari dulu S-nya. S-nya itu A tambah B tambah C per 2. Nah, setelah dapat S, masukin ke rumus luas. Luas sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Nah, untuk mencari keliling itu sama ya seperti biasanya. Nah, yang namanya cari keliling yaitu tinggal tambahkan saja AB tambah BC tambah AC. Itu sama saja ya seperti bangun datar yang sebelumnya. Next, berikutnya ada topik belaku tupat. Bangun datar belaku tupat ini untuk mencari kelilingnya itu tinggal S tambah S tambah S tambah S. 4 kali S. Kenapa 4 kali S? Karena belah ketupat sifatnya yaitu keempat sisinya ini sama panjang. Oke. Sementara untuk mencari luas, berarti diagonal 1, ini diagonal 1, diagonal 1 yang ini ya, kali diagonal kedua. Nah, ini sengaja saya warna ini diagonal pertama itu warna biru, diagonal kedua itu warna merah. Jadi rumusnya langsung diagonal yang pertama kali diagonal yang kedua per 2 ya. Next, bangun data berikutnya itu adalah layang-layang atau kite. Nah, layang-layang ini untuk mencari luasnya juga sama. Keliling itu tinggal tambahkan aja semuanya ya. AD tambah AB tambah BC tambah CD. Tambahkan saja kelilingnya semuanya. Untuk mencari luas dia sama seperti yang bangun datar belaku tepat. Itu adalah D1 yang warna biru ini ya. D1 kali D2 per 2 atau setengah kali D1 kali D2. Nah, bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran atau circle. Lingkaran itu yang warna biru, yang panjang ini namanya diameter. Yang paling panjang ini ya. Sementara setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Sekali lagi ya. Yang paling panjang itu adalah diameter, setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Nah, untuk mencari keliling lingkaran itu adalah 2 kali V kali R. Itu kalau kita pakai rumus yang jari-jari ya. Sementara kalau kita mau pakai rumus yang diameter itu adalah V kali D. Contoh, diketahui diameternya yaitu 10 cm. Berarti karena diketahui diameter 10 cm, kita pakai rumus yang diameter. Yaitu keliling sama dengan V kali D. Boleh nggak kita pakai jari-jari? Boleh-boleh saja. Diameternya 10, berarti jari-jarinya yaitu setengah dari 10 yaitu 5. Otomatis kita pakai rumus yang keliling sama dengan 2VR, tinggal 2 kali V kali R-nya yaitu 5. Nah, V-nya ini kalau tidak diketahui, kita boleh memakai 22 per 7 atau 3,14 ya. Nah, untuk mencari luas, luas lingkaran itu adalah V kali R pangkat 2 untuk jari-jari, sementara yang diameter luas sama dengan 1/4 V kali D pangkat 2. Nah, ini ya, V-nya itu bisa 22 per 7 atau 3,14. Nah, lebih jelasnya, markisa contoh berikut ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini ya. Ini ada beberapa soal ya. Yang soal yang pertama, sebuah persegi ABCD memiliki sisi 10 cm. Tentukanlah luas dan keliling bangun tersebut. Nah, diingat ya, persegi ABCD memiliki sisi 10 cm, tentukanlah luas dan keliling.
Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ya. Yang pertama, sebuah persegi ABCD memiliki 10 cm. Tentukanlah luas dan keliling bangun tersebut. Nah, jawabannya, ini karena persegi berarti rumusnya adalah luas sama dengan S kuadrat ya. Berarti 10 kali 10 hasilnya adalah 100 cm kuadrat. Nah, untuk mencari keliling, berarti keliling sama dengan 4 kali S. Tinggal masukin sisinya tadi 10 cm ya. Berarti 4 kali 10 cm itu adalah 40 cm. Jadi jawabannya, untuk luas adalah 100 cm pangkat 2, sementara untuk keliling adalah 40 cm. Nah, kita kembali ke soal nomor 2. Sebuah persegi panjang PQRS memiliki lebar 7 cm dan panjang 9 cm. Tentukanlah poin A itu ditanya luas, poin B itu ditanya keliling. Nah, karena persegi panjang, untuk mencari luas berarti tinggal panjang kali lebar ya. Tinggal dikali aja ya, 7 kali 9. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, itu tinggal 2 kali P tambah L ya. Nah, ini luas berarti 9 kali 7, 63 cm kuadrat. Nah, untuk mencari keliling, itu tinggal masukin rumus 2 kali P tambah L ya. Nah, 2 kali P-nya 9, L-nya itu 7. Berarti 2 kali 16 sama dengan 32 cm ya. Jadi, untuk luasnya hasilnya 63 cm pangkat 2. Untuk keliling hasilnya adalah 32 cm. Nah, next. Berikutnya yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini, sebuah bangun datar segitiga ABC dengan siku-siku di B memiliki panjang sisi AC 6 cm, AB-nya 5 cm, BC-nya 4 cm. Nah, kalau kita mau gambarkan, berarti itu bentuknya seperti ini ya. Sebuah bangun datar segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, ini B-nya ya. Berarti A, B, C. Nah, panjang sisi AC itu 6 cm. Panjang sisi AB 5 cm. Panjang sisi BC 4 cm. Nah, siku-sikunya ini adalah di B. Nah, kita lihat ya jawabannya ya. Untuk mencari luas berarti A kali T per 2 ya. Nah, tadi di sini gambarnya alasnya yaitu BC ya. BC itu 4, alasnya tingginya itu harus tegak lurus ya dengan alasnya. Tingginya itu 5. Berarti 4 kali 5 bagi 2. Ini ya, 4 kali 5 bagi 2. Hasilnya adalah 20 bagi 2 adalah 10 cm pangkat 2. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah keliling segitiga. Nah, keliling segitiga itu tinggal tambahkan semuanya saja ya. 4 tambah 6 tambah 5. 4 tambah 6 tambah 5 hasilnya adalah 15 cm. Nomor 4 adalah sebuah bangun datar belah ketupat ABCD mempunyai dua diagonal. Udah jelas ya, berarti ini diagonal yang pertama AC 12 cm. Ini BD 16 cm, ini diagonal yang kedua ya. Tentukanlah luas dan keliling belah ketupat tersebut. Nah, otomatis kita tinggal masukin rumusnya aja ya. Luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Kita tinggal masukin angkanya. Setengah kali 12 kali 16. Berarti hasilnya langsung 2 sama 12 bisa coret ya. Berarti 6 kali 16 itu adalah 96 cm kuadrat. Nah, yang kedua tuh ditanya keliling belah ketupat. Nah, untuk mencari keliling belah ketupat, ini nggak bisa langsung tambahkan semua ya. Ini dia ada rumusnya nih. Ini belah ketupat. 12 cm AC. Berarti saya misalkan sini A, ini B, ini C, yang ini adalah D. Nah, AC-nya itu adalah 12 cm. BD-nya ini adalah 16 cm. Berarti AC-nya 12 cm dibagi 2 ini 6 cm. Ini juga 6 cm ya. BD-nya 16 cm. Berarti ini 8 cm. Ini juga 8 cm. Nah, untuk mencari keliling belah ketupat, terlebih dahulu kita harus mencari AD-nya dulu. AD-nya berapa? Jika satu sisi udah dikasih tahu, udah dapat hasilnya, sisi yang lain nih udah tinggal hitung aja. Sama nih semua. Nah, untuk mencari AD, berarti kita mau pakai rumus yang Pitagoras ya. Pitagoras berarti tinggal 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat.
berarti dapatnya 10 ya. Ya, 6 kuadrat, 8 kuadrat, berarti S dapatnya 10 cm. Nah, setelah dapat sisinya 10 cm, tinggal masukin ke rumus. Keliling sama dengan 4 kali S. Berarti 4 kali 10 langsung dapat 40 cm. Jadi kesimpulannya luas 96 cm kuadrat, kelilingnya yaitu 40 cm ya. Next, ini ada contoh soal yang berikutnya. Nomor 5 ya. Ini dihapus dulu. Oke, nomor 5. Sebuah bangun datar jajar genjang PQRS mempunyai tinggi 10 cm, panjang sisi PQ 6 cm sebagai alas jajar genjang, dan QR-nya yaitu 8 cm ya. Tentukanlah luas jajar genjang PQRS. Nah, alasnya ini udah jelas. Alasnya dikasih tahu 6 cm, alasnya. Tingginya 10 cm. Otomatis untuk mencari luasnya itu tinggal dikali saja ya. Luas A kali T, 6 kali 10 dapatnya 60 cm kuadrat. Nah, untuk mencari keliling jajar genjang PQRS itu tinggal tambahkan saja ya. 8-nya 2 kali, 6-nya juga 2 kali. Berarti 2 kali 6 tambah 8. 2 kali 14 yaitu 28 cm. Next, nomor 6. Sebuah bangun datar layang-layang memiliki luas 425 cm kuadrat dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Berapakah panjang diagonal yang lain? Berarti ini luas layang-layang. Luas layang-layang otomatis rumusnya setengah kali D1 kali D2. Dia rumusnya sama kayak yang belah ketupat ya. Setengah kali D1 kali D2 ya. Ini luas D1 kali D2 per 2. D1-nya tadi 10 cm. D2 itu diagonal yang lain ya. Luasnya dikasih tahu 425. Nah, ini tinggal kali silang ya. 2 kali 425, 850 sama dengan 10 kali D2. Ini 10-nya tinggal pindah ke sebelah sisi yang satu ya. Berarti 850 bagi 10 dapatnya 85 cm. Next, contoh soal nomor 7. Sebuah trapesium sama kaki PQRS mempunyai panjang sisi-sisi sejajarnya yaitu PQ 16 cm, RS-nya 8 cm, dan memiliki tinggi 3 cm. Tentukanlah luas dan keliling trapesium PQRS. Nah, supaya lebih jelas, kita buat gambarnya terlebih dahulu ya. Trapesium sama kaki. P, ini Q, ini R, yang ini S. Nah, PQ-nya dikasih tahu 16 cm. Ini PQ-nya 16 cm. RS-nya yaitu 8 cm. Ini sketsa kasar aja ya. Dan memiliki tingginya yaitu 3 cm. Ini 3 cm. Nah, tentukanlah luas dan keliling trapesium. Karena sama kaki, berarti ini PS sama QR ini sama panjang ya. Nah, kalau mau cari luas itu gampang aja sebenarnya. Tinggal masukin A tambah B, 8 tambah 16 per 2 kali tingginya 3. Nah, untuk mencari keliling trapesium, ini kita mau tambahkan semua sisi-sisi yang di sini ya. Berarti PQ tambah QR tambah RS tambah PS. Sementara PS-nya masih belum dikasih tahu. Kalau PS-nya udah dapat, berarti QR-nya otomatis juga sama. Nah, cara mau cari PS ini, kita tarik keluar dulu nih ya. Ini segitiga siku-siku ini. Nah, kita mau cari PS. Ini PS ya. Ini kan tingginya ini udah dikasih tahu 3. Berarti tujuan kita mau cari yang kecil ini. Panjangnya berapa. Nah, yang panjang yang kecil ini, garis yang kecil ini sama juga sama panjangnya ini ya. Nah, otomatis untuk mencari dua panjang yang kecil ini, berarti tinggal 16 kurang 8 bagi 2. Karena ini ada 2 kaki. Berarti 16 kurang 8, 8. 8 bagi 2 yaitu dapatnya 4. Berarti sini 4. Yang ini juga 4. Otomatis yang ini 4 ya. Nah, untuk mencari PS yang ini, berarti tinggal PS sama dengan Pitagoras ya. Berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Akar dari 3 kuadrat
tambah 4 kuadrat. Oke, biar lebih jelas ya, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, ini ya slide berikutnya ya. Ini ya, A tambah B, berarti 16 tambah 8 per 2 kali 3 ya. Dari sini ya, ini 16 tambah 8 per 2 kali 3. Berarti 12. Ini 16 tambah 8, 24 ya, bagi 2 yaitu 12, kali 3 yaitu 36 cm pangkat 2 ya. Nah, berikutnya nih PS-nya ini 9 tambah 16. Dari sini ya, 9 tambah 16, berarti akar 25 ya. Akar 25 yaitu 5 cm. Otomatis PS sama QR-nya itu sama ya. Ini PS sama QR-nya sama karena sama kaki. Nah, next, setelah udah dapat, tinggal tambahkan saja sisi-sisi di kelilingnya nih. Berarti 16 tambah 5 tambah 8 tambah 5 ya. 16 tambah 5 21, 21 tambah 8 29, 29 tambah 5 berarti 34 cm ya jawabannya ya. Oke. Untuk soal berikutnya nih nomor 8 ya. Sebuah lingkaran mempunyai diameter 14 cm. Nah, kalau dikasih tahu diameter 14, jari-jarinya berarti 7 cm ya. Tentukan luas dan keliling lingkaran tersebut. Nah, mau cari luas, di sini saya misalkan perhitungannya saya pakai rumus yang jari-jari ya. Berarti rumus yang jari-jari itu luas sama dengan VR kuadrat. Nah, V-nya itu 22 per 7 kali jari-jarinya, karena diameternya 14, berarti jari-jarinya itu adalah 7 cm ya. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. 7 sama 7-nya bisa coret. 22 kali 7 berarti 154 cm pangkat 2. Nah, berikutnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran tinggal masukin rumus yang 2VR. Keliling itu berarti 2 kali V kali R. Berarti 2 kali 22 per 7 kali 7. 7 sama 7 coret. Berarti 2 kali 2, 2. Berarti 44 cm ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.